Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mustika Sari dengan NIM 112110615 dari kelas MA21C01 SDM dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, dosen pengampu Bapak Halipi Hajizar SPT MM. Di sini saya memenuhi tugas ujian tengah semester di Universitas Pelita Bangsa. Di sini juga saya akan memberikan pendapat mengenai perusahaan Tupperware yang sedang bangkrut. Sejarah Tupperware dan kejayaannya. Tupperware adalah merek yang sangat dikenal di seluruh dunia yang seperti kita ketahui, terutama di kalangan ibu rumah tangga. Didirikan oleh R. Tupper pada tahun 1946. Perusahaan ini awalnya berfokus pada pembuatan produk plastik yang inovatif dan juga mengubah cara orang menyimpan makanan. Tupper menciptakan wadah kedap yang udara. Yang pertama, yang tidak hanya berfungsi untuk menyimpan makanan, tetapi juga untuk mempertahankan kesegaran dan rasa dari makanan tersebut. Salah satu inovasi paling penting dari Tupperware adalah konsep Tupperware Party yang diperkenalkan oleh Brownie Wise pada awal 1950-an. Dengan mengubah pengalaman berbelanja menjadi acara sosial, Tupperware berhasil menggabungkan penjualan langsung dengan interaksi sosial. Model ini tidak hanya memberi peluang kepada perempuan untuk berjualan dan mendapatkan penghasilan, tetapi juga membangun komunitas di antara para konsumen tersebut. Tupperware berkembang pesat dan menjadi salah satu merek termuka di industri peralatan rumah tangga dengan meraih sukses global dengan jangkauan yang sangat luas. Selanjutnya, dengan perkembangan produk dan ekspansi global selama beberapa dekade, Tupperware terus memperkenalkan berbagai produk-produk baru, memperluas untuk mencakup tidak hanya wadah penyimpanan, tetapi juga peralatan dapur, aksesoris, dan berbagai produk rumah tangga lainnya. Inovasi produk yang terus-menerus ini bersama dengan strategi pemasaran yang sangat unik membantu Tupperware membangun reputasi sebagai merek yang sangat berkualitas dan sangat inovatif. Namun, di balik kesuksesan tersebut, perusahaan Tupperware juga menghadapi banyak tantangan dari lingkungan eksternal dan internal. Perubahan dalam perilaku konsumen dan dinamika pasar adalah faktor-faktor yang paling penting mempengaruhi kelangsungan suatu hidup perusahaan Tupperware tersebut. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan Tupperware yaitu yang pertama dengan perubahan perilaku konsumen, merupakan salah satu tantangan terbesar bagi perusahaan Tupperware, yaitu dengan perubahan yang sangat signifikan dalam perilaku konsumen. Seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi, banyak konsumen, terutama generasi muda, mulai beralih ke belanja online. Mereka menginginkan kenyamanan, kecepatan, dan pilihan yang lebih banyak tanpa harus menghadiri acara penjualan langsung. Dengan model bisnis yang sangat bergantung pada Tupperware Party, perusahaan ini mengalami kesulitan untuk menjangkau generasi baru yang lebih suka berbelanja secara daring atau online. Banyak merek baru yang muncul dengan yang sangat kuat yang memudahkan konsumen untuk membeli produk kapan saja dan di mana saja. Hal ini membuat Tupperware kehilangan pangsa pasar yang sangat signifikan, terutama di kalangan konsumen para muda. Yang kedua, dengan persaingan yang sangat meningkat,
Tupperware tidak hanya berjuang dengan perubahan perilaku para konsumen, tetapi juga dengan meningkatnya persaingan di industri peralatan rumah tangga dan munculnya merek-merek baru dan alternatif yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih kompetitif menjadi ancaman nyata bagi suatu perusahaan Tupperware. Banyak dari merek ini memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk mereka yang memberi mereka keunggulan dalam menjangkau konsumen dengan lebih cepat dan efisien. Tupperware yang masih terjebak dalam metode pemasaran tradisional menjadi kurang mampu bersaing. Ketidakmampuan untuk bersaing secara harga dan inovasi produk menyebabkan penurunan permintaan yang sangat signifikan yang dialami oleh perusahaan Tupperware itu sendiri. Dan yang ketiga, dengan keterlambatan dalam inovasi produk. Sementara itu, Tupperware dikenal karena inovasinya di masa lalu. Perusahaan ini gagal untuk terus berinovasi sesuai dengan tren-tren saat ini. Kesadaran akan berkelanjutan dan kesehatan semakin meningkat di kalangan konsumen. Banyak konsumen kini lebih memilih produk yang ramah lingkungan dan tidak terbuat dari plastik sekali pakai. Tupperware yang sebagian besar produk masih berbahan plastik tidak cepat menganggap tren ini. Keterlambatan itu dalam menghadirkan produk yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan memberikan peluang bagi merek lain untuk mengisi kekosongan tersebut. Konsumen yang lebih sadar lingkungan mulai beralih ke merek-merek yang menawarkan alternatif yang lebih baik seperti produk yang berbahan kaca atau bisa juga berbahan organik yang jauh lebih aman. Dan yang keempat, yaitu kondisi keuangan yang sulit. Dari sisi keuangan, Tupperware menghadapi tantangan yang sangat serius ketika pendapatan mulai menurun. Beban utang yang tinggi dan penurunan pendapatan menyebabkan perusahaan kesulitan untuk berinvestasi dalam inovasi produk dan pemasaran yang diperlukan. Ketidakmampuan untuk melakukan restrukturisasi keuangan yang diperlukan mengakibatkan perusahaan terjebak dalam siklus penurunan yang semakin dalam. Masalah keuangan ini diperburuk oleh ketidakmampuan manajemen untuk merespon dengan cepat terhadap kondisi pasar yang selalu berubah-ubah. Banyak perusahaan lain yang beradaptasi dengan mengubah strategi bisnis mereka, tetapi perusahaan Tupperware sendiri terlambat mengambil langkah-langkah yang sangat diperlukan tersebut. Dan yang kelima, kelemahan manajemen dan strategi yang tidak efektif dari perusahaan Tupperware itu sendiri. Kepemimpinan dan manajemen menjadi sorotan. Banyak kritik ditujukan kepada manajemen perusahaan karena kurangnya responsivitas terhadap perubahan yang terjadi di pasar. Keputusan strategis yang lambat dan tidak memadai menyebabkan Tupperware kehilangan kesempatan untuk beradaptasi dengan tren dan permintaan konsumen yang baru. Ketidakmampuan manajemen untuk memimpin perusahaan yang diperlukan menjadi faktor kunci dalam penurunan perusahaan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, perusahaan sangat perlu memiliki kepemimpinan yang proaktif dan visioner untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang besar. Lalu kemudian dampak kebangkrutan dari perusahaan Tupperware itu sendiri. Kebangkrutan Tupperware memiliki dampak yang sangat signifikan, tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi para konsumen, pekerja, dan industri secara keseluruhan. Dampak pada konsumen, kebangkrutan Tupperware berarti kehilangan merek ikonik bagi banyak konsumen yang telah menggunakan produk mereka selama bertahun-tahun. Banyak konsumen yang merasa kecewa dan kehilangan karena Tupperware telah menjadi bagian di kehidupan sehari-hari mereka.
Mereka yang telah mempercayai kualitas dan inovasi produk Tupperware sekarang harus mencari alternatif baru yang mungkin tidak sebanding dalam hal kualitas bagi Tupperware. Di sisi lain, bagi banyak ibu rumah tangga yang bergantung pada model bisnis Tupperware Party sebagai sumber pendapatan tambahan, kebangkrutan perusahaan berarti hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Dapat berdampak pada kesejahteraan finansial mereka, terutama di masa-masa yang sulit. Reaksi pasar dan industri. Kebangkrutan Tupperware mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak perusahaan besar dalam industri yang terus berubah-ubah. Ini menjadi pengingat bahwa tidak ada perusahaan yang terlalu besar untuk gagal. Banyak merek lain di industri peralatan rumah tangga harus memperhatikan kasus Tupperware sebagai peringatan untuk tidak terjebak dalam cara berpikir yang kuno dan untuk terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan baru. Kebangkitan perusahaan-perusahaan baru yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Tupperware juga dapat menjadi efek langsung dari kebangkitan ini. Merek-merek baru yang mengadaptasi teknologi dan tren terbaru dapat memanfaatkan peluang untuk mencari konsumen yang kini sedang mencari alternatif. Pelajaran yang dapat diambil dari kebangkrutan Tupperware memberikan sejumlah pelajaran-pelajaran penting bagi perusahaan-perusahaan lain. Beberapa pelajarannya meliputi yang pertama, adaptasi terhadap perubahan pasar. Perusahaan harus selalu siap untuk beradaptasi dengan perubahan dalam preferensi konsumen dan dinamika pasar. Tupperware yang lambat beradaptasi dengan teknologi baru dan model bisnis yang selalu berubah-ubah kehilangan banyak konsumen. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memantau tren pasar dan meresponnya dengan cepat. Yang kedua, dengan inovasi berkelanjutan dan sangat responsif. Perusahaan harus terus berinovasi dalam produk dan layanan mereka untuk tetap relevan. Tupperware gagal untuk menghadirkan produk yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan yang menjadi daya tarik utama bagi para konsumen saat ini. Penting bagi perusahaan untuk memahami dan merespon kebutuhan konsumen-konsumen yang terus semakin berkembang. Dan yang ketiga, pengelolaan keuangan yang harus efektif. Manajemen keuangan yang baik sangat penting untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Perusahaan perlu memiliki strategi keuangan yang sangat solid dan fleksibel untuk menghadapi kemungkinan krisis. Rekrutasi utang dan perencanaan keuangan yang matang dapat membantu perusahaan untuk tetap berdiri di tengah tantangan. Yang keempat, pentingnya kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan yang responsif dan adaptif sangat penting dalam lingkungan bisnis yang terus berubah-ubah dengan cepat. Manajemen harus mampu membuat keputusan strategis dengan cepat untuk mengatasi tantangan yang ada. Tupperware menunjukkan bahwa kelemahan dalam kepemimpinan dapat berakibat fatal bagi sebuah kehidupan perusahaan. Yang kelima, menjaga hubungan pelanggan yang kuat. Hubungan yang kuat dengan para pelanggan adalah aset yang paling berharga bagi suatu perusahaan. Dalam dunia yang terus berubah-ubah, penting bagi perusahaan untuk terus berkomunikasi dengan pelanggan mereka dan memahami kebutuhan serta harapan mereka. Tupperware memiliki basis pelanggan yang sangat loyal, tetapi ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan keinginan pelanggan modern menyebabkan hilangnya pangsa pasar yang sangat signifikan. Yang keenam, ada adopsi teknologi baru dan digitalisasi.
Perusahaan harus tetap memperbarui teknologi dan strategi pemasaran agar tetap relevan di pasar yang sangat kompetitif. Memanfaatkan media sosial, analitik data bukan hanya menjadi pilihan, tetapi merupakan keharusan dan kewajiban. Digitalisasi membuka peluang baru untuk menjangkau konsumen dan membangun loyalitas yang jauh lebih kuat. Kesimpulannya, menurut saya, dari kebangkrutan Tupperware adalah kisah yang sangat menyedihkan, tetapi sangat mendidik dalam konteks bisnis. Sebagai merek yang pernah mencapai puncak kesuksesan dalam industri peralatan rumah tangga, kejatuhan Tupperware memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya adaptasi, inovasi, dan pengelolaan yang efektif. Kegagalan untuk menghadapi tantangan zaman modern termasuk perubahan perilaku konsumen, peningkatan persaingan, dan kebutuhan untuk terus berinovasi telah menyebabkan kehilangan salah satu merek ikonik yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Masa depan Tupperware kini berada dalam ketidakpastian, tetapi ini juga dapat menjadi kesempatan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar dengan ide-ide yang lebih segar dan relevan. Selain itu, untuk tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga berinovasi secara proaktif dan responsif terhadap kebutuhan konsumen yang terus-terus berkembang. Dalam konteks yang lebih kuat, kasus Tupperware mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak merek tradisional dalam era modern ini. Perusahaan harus siap untuk berinovasi dan beradaptasi agar tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Kesuksesan di masa lalu tidak menjamin keberhasilan di masa depan. Dan dalam dunia bisnis, satu-satunya hal yang konstan adalah perubahan. Melalui analisis mendalam ini, perusahaan-perusahaan yang lain dapat belajar dari pengalaman Tupperware untuk menghindari kesalahan yang sama dan mengembangkan strategi yang lebih baik untuk masa depan mereka. Kebangkitan dan kejatuhan Tupperware dapat menjadi pengingat bahwa penting bagi perusahaan untuk tetap fleksibel, inovatif, dan terhubung dengan pelanggan mereka. Yang diambil dari pengalaman ini tidak hanya relevan untuk perusahaan di industri peralatan rumah tangga, tetapi juga untuk bisnis di seluruh sektor yang ingin bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang selalu berubah-ubah. Keberhasilan saat ini dan di masa depan sangat bergantung pada pemahaman mendalam tentang konsumen, inovasi yang berkelanjutan, dan penyesuaian terhadap perubahan global yang sangat cepat. Membangun ekosistem inovasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari karyawan, pelanggan, hingga mitra bisnis adalah langkah penting untuk menciptakan solusi baru yang relevan. Hal ini meliputi kolaborasi lintas sektor perusahaan, perlu berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lain dan lembaga penelitian untuk memanfaatkan berbagai perspektif dan keahlian. Kolaborasi ini bisa menghasilkan ide-ide inovatif yang tidak mungkin dicapai secara individual. Mendorong karyawan untuk berpikir seperti wirausahawan dan memberikan ruang bagi mereka untuk bereksperimen dengan ide-ide baru. Hal ini dapat menciptakan budaya yang mendukung inovasi dan mempercepat pengembangan produk-produk baru. Dengan adaptasi terhadap perubahan sosial dan budaya yang cepat harus direspon oleh perusahaan dengan memahami nilai-nilai yang dianut oleh konsumen pada saat ini.
Keterlibatan dalam isu sosial, perusahaan harus lebih aktif terlihat dalam isu-isu sosial yang penting bagi konsumen mereka. Ini bisa mencakup dukungan terhadap keadilan sosial, keberagaman, dan inklusi. Dengan menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu saat ini, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan para pelanggannya. Menyesuaikan penawaran dengan nilai-nilai konsumen, perusahaan juga sangat perlu menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh konsumen. Misalnya, dalam menghadapi meningkatnya kesadaran tentang kesehatan dan kebugaran, perusahaan dapat menawarkan produk yang lebih sehat atau ramah lingkungan. Dengan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, teknologi juga telah menjadi pendorong utama dalam memfasilitas interaksi antara perusahaan dan para pelanggan. Untuk itu, perusahaan harus menerapkan analitik pelanggaran, menggunakan data analitik untuk memahami perilaku konsumen preferensi, dan tren ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan penawaran dan peningkatan pengalaman pelanggan. Pelanggan menggunakan teknologi untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi kepada pelanggan. Contohnya, memberikan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian dan perilaku browsing mereka. Personalisasi dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, dengan membangun ketahanan bisnis dalam menghadapi ketidakpastian yang terus meningkat, perusahaan harus membangun ketahanan dalam operasional mereka. Contohnya meliputi dengan diversifikasi rantai pasokan, mengurangi ketergantungan pada satu sumber pasokan atau pasar dengan mendiversifikasikan rantai pasokan. Juga dapat membantu perusahaan mengurangi resiko yang terkait dengan gangguan dalam rantai pasokan. Selanjutnya, dengan perencanaan krisis, mengembangkan rencana manajemen krisis yang sangat komprehensif. Dengan memiliki rencana yang jelas, perusahaan dapat lebih siap menghadapi situasi darurat dan meminimalisir dampak negatif pada operasi bisnis. Harapan saya untuk masa depan yang akan datang, meskipun kebangkitan Tupperware mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak perusahaan, ada harapan untuk masa depan. Dalam dunia yang terus berubah-ubah, terdapat peluang bagi perusahaan-perusahaan baru yang sudah ada untuk berinovasi dan berkembang. Perusahaan yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan berkomitmen pada inovasi berkelanjutan serta keberlanjutan akan memiliki peluang yang lebih baik untuk meraih kesuksesan. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, penerapan teknologi baru, dan pemahaman yang mendalam tentang konsumen akan menjadi kunci bagi perusahaan dalam menciptakan nilai dan membangun hubungan yang kuat dengan para pelanggannya. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, perusahaan dapat membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang akan mendatang. Mereka juga dapat menjadi agen perubahan positif yang tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang secara positif. Dalam dunia yang semakin kompleks, perusahaan harus berkomitmen untuk tidak hanya beroperasi dengan baik, tetapi juga untuk bertindak sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Akhirnya, kebangkrutan Tupperware seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kegagalan, tetapi sebagai pengingat akan pentingnya inovasi berkelanjutan dan ketahanan dalam dunia bisnis. Setiap tantangan yang dihadapi dapat menjadi peluang untuk belajar dan terus bertumbuh.
Dengan semangat ini, perusahaan-perusahaan yang beradaptasi dan responsif terhadap perubahan akan mampu mengukir masa depan yang jauh lebih baik untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Sekian menurut pendapat saya mengenai tentang perusahaan Tupperware yang sedang bangkrut. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.